Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Para jamaah sekalian, alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikasih kemampuan untuk bisa mengingatnya dan mengingat Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk bisa mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengenal hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk bisa bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga bersolawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa memuji Allah dan memuji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk bisa melakukan warna-warni hal yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah karunia dari Allah yang sangat besar sekali. Karunia dari Allah terbesar itu adalah hidayah. Karunia Allah terbesar adalah taufik, yakni petunjuk dan pertolongan untuk bisa mengenal Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, merindukan Allah, mengenal aturan-aturan Allah, dan juga beristighfar kepada Allah dari segala dosa, dari segala kesalahan, dan juga bisa bermuamalah, yakni bergaul dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah dengan sebaik-baiknya muamalah, sebaik-baiknya pergaulan, lalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu setelah itu
anugerah terbesar itu bisa mencintai segala perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, bisa mengagungkan segala perkara yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Memuji segala hal yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya, dan bisa membenci hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada makhluknya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Seperti sekarang ini, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita harus yakin bahwasanya segala hal yang berkaitan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada muamalah yakni daripada bergaul dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pergaulan yang mulia, pergaulan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu semua merupakan ibadah yang tertinggi nilainya. Lalu setelah itu adalah muamalah, pergaulan dengan makhluk Allah yang dicintai oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah yang lainnya. Pergaulan dengan para nabi-nabinya Allah, para rasulnya Allah alaihimus salatu wassalam, para malaikat Allah alaihimus salatu wassalam, pergaulan dengan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, pergaulan dengan para syuhada, pergaulan dengan para salihin, pergaulan dengan para siddiqin, lalu pergaulan dengan mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ini pergaulan yang diridhai oleh Allah ketika bergaul dengan mereka semua dengan pergaulan yang mulia, dengan akhlak yang terpuji, dengan mencintai mereka, mengagungkan mereka, memuji mereka, dengan mengenal perjalanan kehidupan mulianya mereka, perjalanan kehidupan terpujinya mereka, dengan mengikuti jejak-jejak mereka yang mulia, yang terpuji.
dengan berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada mereka, dengan mendoakan mereka, dengan dekat dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Ini muamalah yang dimuliakan, yakni pergaulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu setelah itu ada muamalah yang dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah, adalah bergaul dengan sesama makhluk Allah selain daripada mukminin mukminat, muslimin muslimat, selain daripada makhluk-makhluk Allah yang diagungkan oleh Allah, yaitu bergaul dengan non-muslim dengan sebaik-baiknya akhlak. Bergaul dengan non-muslim dengan kasih sayang. Bergaul dengan non-muslim dengan terus mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah. Bergaul dengan non-muslim dengan mengajak mereka kepada Allah, yakni mengajak untuk mengenal Allah, mengajak untuk meyakini bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, mengajak untuk mengenal kemahasuciannya Allah dari segenap sifat-sifat kekurangan, mengenal maha sempurnanya Allah dengan segenap sifat-sifat kesempurnaan, mengenal hukum-hukum Allah yang Allah bentangkan dalam kehidupan, yakni aturan hidup, mengenal segala hal yang difirmankan oleh Allah, mengenal tata cara mengabdi kepada Allah dengan sebetul-betulnya pengabdian, mengenal cara bergaul dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah dengan sebaik-baiknya pergaulan, dengan sebaik-baiknya akhlak. Lalu setelah itu mengajak mereka non-muslim untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal sifat-sifat keterpujian, kemuliaan, kesucian, kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal keistimewaan, irhas mu'jizat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal kehidupan teragung dari sosok Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal kepada ajaran-ajaran sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlaknya, amaliyah-amaliyahnya, dan sabda-sabdanya, wasiat-wasiatnya, nasihat-nasihatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini muamalah ma'a ghairil muslimin, yakni bergaul dengan non muslim.
Dan muamalah bergaul dengan non muslim yang terbaik adalah dengan berbuat ihsan kepada mereka, ya, berbuat warna-warni kebaikan kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Ingat, ini muamalah, yakni bergaul dengan non muslim. Fahami oleh kita. Bergaul dengan non muslim dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan non muslim dengan jujur. Bergaul dengan non muslim dengan lemah lembut. Ini adalah muamalah yang dicintai oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan non muslim seperti itu pergaulannya, maka dengan muslimin harus lebih baik lagi. Allah. Berbuat ihsan kepada non muslim itu dengan ihsan, kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi dan yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya duniawi adalah dengan interaksi yang baik dengan mereka, dengan memberi kebaikan, membantu mereka, memberikan pemberian kepada mereka, membantu yang fakir, membantu yang miskin dari mereka, ya, membantu orang-orang yang lemah dari mereka, berlaku adil kepada mereka, sopan santun kepada mereka. Pahami oleh kita. Allah. Pergaulan, ya, dengan berbuat ihsan yang secara ukhrawi adalah terus kita mengenalkan mereka kepada Allah, mengenalkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan mereka kepada cara beribadah kepada Allah, mengenalkan mereka kepada ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini cara muamalah dengan non muslim. Begitu indahnya, begitu agungnya ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam ajaran Allah dan Rasulnya untuk berbuat tidak baik, berbuat kebencian
benci kepada non-muslim, tidak ada. Catat oleh kita. Tidak ada ajaran dalam ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlaku tidak adil kepada non-muslim, menyakiti non-muslim, kasar terhadap non-muslim. Ingat, zalim kepada non-muslim, mencuri, menggosok kan hak-hak non-muslim, menjajah non-muslim. Tidak ada dalam ajaran Allah. Tidak ada. Pahami oleh kita semua. Kebencian hanyalah ditujukan satu kepada setan, kedua kepada semua sifat-sifat setan, perilaku-perilaku setan. Ingat, walaupun sifat-sifat setan tersebut ada di diri kita sendiri, maka kita wajib benci kepada sifat-sifat tersebut. Ketika sifat setan ada di diri kita, sifat setan ada di diri keluarga kita, maka wajib kita benci. Apanya yang wajib dibenci? Sifatnya, bukan zatnya, bukan orangnya yang harus dibenci, tapi sifatnya yang harus dibenci. Bagaimana kepada orangnya? Kepada orangnya kita harus sayang, kepada orangnya kita harus menyelamatkan. Ingat, kalau harus benci kepada orangnya, maka tidak mungkin para nabi dan para rasul berdakwah. Maka tidak mungkin para ulama-ulama Allah berdakwah. Ingat, dakwahnya para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam belusukan kepada masyarakat. Masyarakat yang mana? Muslim, non-muslim? Non-muslim. Kan? Bersilaturahmi dengan masyarakat. Masyarakat yang mana? Muslim apa non-muslim? Non-muslim. Masya Allah. Mendhahirkan akhlak yang mulia. Kepada siapa? Kepada muslim, non-muslim? Kepada non-muslim. Berbuat ihsan kepada mereka. Masya Allah. Mereka siapa? Muslim, non-muslim? Non-muslim. Dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Muslim, non-muslim? Non-muslim. Allah, 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 Allah. Maka makna dakwahnya para rasul adalah rahmah, yakni kasih sayang kepada mereka. Agar mereka manusia dan bangsa jin semuanya menjadi ahli surga. Agar mereka bangsa jin dan bangsa manusia semuanya mengenal Allah. Mengenal utusan-utusan Allah. Mengenal hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, mengenal cara beribadah kepada Allah, mengenal cara mendekati Allah, mengenal cara bermunajat kepada Allah, mengenal cara memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah, mengenal cara meraih ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, ijabah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda.
agar semua manusia dan bangsa jin selamat dari murkanya Allah, selamat dari azabnya Allah di dunia dan di akhirat. Agar manusia dan non-muslim memiliki hati yang bersih, memiliki akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang mulia, agar perbuatannya semuanya saleh, perbuatannya baik, perbuatannya manfaat, bukan cuma bagi dirinya tapi bagi yang lainnya, baik bagi manusia maupun bagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah, 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 Allah. Agar manusia dan bangsa jin ucapannya baik. Ini makna dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga yang tadinya kafir menjadi mukmin. Karena apa? Karena saking sayangnya para Rasul. Yang tadinya bodoh jadi pinter, yang tadinya hina jadi mulia, yang tadinya kotor jadi bersih, yang tadinya tercela akhlaknya jadi terpuji, yang tadinya celaka jadi selamat, yang tadinya ahli neraka menjadi ahli surga. Allah, yang tadinya dimurkai Allah menjadi orang-orang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Fahami oleh kita, berkat apa? Kasih sayangnya para Rasul. Kalau para Rasul tidak sayang ya kepada manusia dan bangsa jin, yang kafir tidak mungkin mau mendatangi mereka, tidak mungkin mau berdakwah kepada mereka, tidak mungkin mau ya mengajak mereka untuk mengenal Allah, mengenal hakikat kebenaran, hakikat kemuliaan, hakikat keselamatan dan kebahagiaan, keberuntungan dari dunia sampai akhirat. Dengan harus menanggung sabar. Sabar apa? Sabar didustakan oleh mereka, orang-orang yang kafir. Sabar dijelek-jelekin, diolok-olokan oleh mereka, orang-orang kafir. Sabar difitnah oleh orang-orang kafir. Sabar dicaci dimaki oleh orang-orang kafir. Sabar diperangi oleh orang-orang kafir. Dan banyak para nabi yang dibunuh, ribuan para nabi yang dibunuh. Masya Allah, di Bani Israel oleh orang-orang kafir. Masya Allah. Kalau menghadapi orang kafir saja sudah seperti itu, bagaimana jika menghadapi orang-orang yang muslim? Tentunya akhlak lebih mulia lagi. Ingat, tentunya lebih sabar lagi. Kenapa? Karena ini muslim. Menghadapi perilaku orang kafir yang keji, yang zalim dan sebagainya, Masya Allah sudah bersabar. Tetap bersikap baik kepada mereka. Ingat, tetap berakhlak mulia kepada mereka. Tetap mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak terbersit di dalam hati ketika mereka berbuat kejahatan kepada kita, lalu mendoakan agar mereka celaka dari dunia sampai akhirat. Lah, tapi agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Allah. Begitulah akhlak yang agung yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayati oleh kita semua. Hayati.
Ada pertanyaan, bukankah terjadi peperangan di zaman baginda Rasulullah SAW dan juga dalam kehidupan para rasul ada terjadi peperangan, kan? Dengan non muslim. Ingat, apa arti peperangannya para rasul alaihissalatu wassalam dengan kaum kafirin? Arti peperangannya para rasul adalah darurat. Peperangannya para rasul hanyalah demi menjaga agar tidak sampai kezaliman mereka kepada orang-orang yang sudah beriman. Ini peperangannya para rasul bukan untuk membasmi non muslim agar mati. Tidak ada. Fahami oleh kita. Peperangannya para rasul bukan tujuan membasmi non muslim. Enggak ada. Sekali lagi. Peperangan para rasul wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya membentengi, menjaga dari kejahatan mereka non muslim. Kejahatannya orang-orang kafir. Ya. Kepada muslimin maka harus dijaga, harus dibentengi dengan tetap berdakwah. Hatta di medan perang saja berdakwah. Di medan perang coba mengajak kepada non muslim untuk mengenal Allah, sehingga syiar dalam perangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini di medan perang. Kata-kata yang diucapkan seperti itu. La ilaha illallah. Mengingatkan kepada kaum kafirin ini di medan perang. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mengucapkan la ilaha illallah para sahabat dan para mujahidin ketika berperang di jalan Allah. Dengan kaum kafirin, bukan karena kalau saya nanti tertebas pedang, kalau saya nanti terbunuh, saya sedang dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Bukan sekedar itu, tapi adalah dakwah. Maka tidak heran dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin memerangi Nabi, esoknya malah menjadi pasukan Nabi. Esoknya memeluk Islam karena mereka tahu bahwa Nabi tidak benci kepada mereka, bahwa Nabi tidak bermaksud untuk membunuh mereka, hatta untuk menyakiti mereka sedikit pun, untuk menyakiti perasaan mereka sedikit pun. La wallahi la, tidak. Mereka tahu. Mereka masuk Islam karena qad tabayyana rusdu minal ghai, karena sudah melihat ya, mana hak mana batil. Sudah kelihatan oleh mereka. Oh, ternyata Masya Allah yang diperajakan oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran, adalah kemuliaan, adalah keberuntungan, adalah keselamatan yang mutlak dari dunia sampai akhirat. Kelihatan oleh mereka. Andai kata mereka orang-orang kafir, ya, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memeraki Rasulullah sallam, mereka hanya melihat bahwa Rasul benci kepada mereka, bahwa Rasul mau membunuh mereka, tidak mungkin memeluk Islam. Tidak mungkin mau memeluk Islam. Pahami oleh kita semua. Hayati. Maka di dalam sejarah peperangan antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum kafirin, berpuluh-puluh kali peperangan, berapa yang terbunuh di antara pihak muslimin dan pihak kafirin selama kisah peperangan itu yang begitu sengitnya, Masya Allah. Itu tidak lebih dari 2.000. Tidak lebih dari 2.000. Ya.
Ya paling lebih sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit. Itu dalam masa yang sangat panjang sekali. Kenapa? Karena tidak ada tujuan membunuh, berbeda dengan sekarang. Ketika marah kepada musuh, betul-betul marah kepada musuh tersebut, lalu tujuannya apa? Tujuannya menghabisi nyawa mereka. Tujuannya membunuh mereka. Maka tidak cukup dengan pedang, mencari cara dengan senjata-senjata yang bisa memusnahkan. Kalau bisa dengan pemusnah massal. Ya, otaknya ini sudah keji otaknya. Bikin senjata-senjata yang lebih canggih. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar saya bisa membunuh mereka dengan enteng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan ajaran Nabi. Lah, bukan ajaran Nabi. Bukan ajaran Nabi. Coba lihat dalam peperangan, tidak boleh membunuh wanita. Dalam peperangan Rasul, tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh merusak bangunan. Tidak boleh membakar dan merusak pepohonan. Ini perang Nabi, perang Nabi. Allah. Karena tujuannya bukan untuk merusak sedikit pun. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya menyelamatkan semua manusia. Menyelamatkan semua manusia dari murka Allah, dari siksa Allah. Menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, dari kekufuran. Menyelamatkan manusia dari akhlak-akhlak yang bejat, dari akhlak-akhlak yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang memudaratkan dirinya dan memudaratkan yang lain, dari ucapan-ucapan yang mencelakakan dirinya, yang mencelakakan yang lain, yang menyakiti yang lain, hatta menyakiti perasaan yang lain. Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Harun alaihissalatu wassalam ketika diutus oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun, yang begitu Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, bayangkan, mengaku menjadi Tuhan, memerangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bayangkan oleh kita. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qula lahu qawlan layyinan. Allah, dan berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun qaulan layyinan, dengan pembicaraan yang lemah lembut. Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam diperintahkan oleh Allah dan berbicara dengan Fir'aun dengan apa? Qaulan layyinan. Ini dalam Quran. Padahal sudah jelas Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang termulia. Dan Allah. Memang begitu akhlaknya para rasul, para nabi alaihimus salatu wassalam. Memang begitulah ajaran Islam dari awal diturunkan, ya, dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pahami oleh kita. Maka ujaran kebencian, ujaran permusuhan, ujaran peperangan, ujaran keributan, ingat, ini bukan ajaran Islam sama sekali. Bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ajaran caci memaki, ajaran laknat melaknat, ingat. Bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Sayyiduna Maulana Muhammad. Hatta kepada kafirin, kepada non-muslim, ya. Hatta kepada non-muslim yang memerangi sekalipun, tetap kita tidak boleh melepas daripada ajaran yang paling utama. Apa? Adalah dakwah kepada mereka, mengenalkan mereka kepada Allah,
mengenalkan mereka kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan mereka kepada ajaran Islam. Ini tujuan inti dalam hidup. Ketika bergaul dengan non muslim, pahami oleh kita. Bagaimana bergaul dengan muslim? Kalau mereka sudah muslim, mereka sudah mukmin, tinggal meningkatkan, ya kan? Tinggal menyempurnakan dari sisi imannya, dari sisi Islamnya, dari sisi pengetahuannya, dari sisi amaliyahnya, dari sisi akhlak dan adabnya, dari sisi kalimat thayyibahnya, dari sisi visi dan misinya, tinggal ditingkatkan. Kalau dengan non muslim, Allah 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 Allah, pahami oleh kita. Adapun ayat-ayat Quran, ingat, yang berbicara bahwasanya kalau sikap kepada kaum kafirin asyidda 'alal kufar, asyidda 'alal kufar, ruhama bainahum. Apa artinya asyidda 'alal kufar? Ya, tidak sedikit ini salah menempatkan makna ayat tersebut, ingat, sehingga akhirnya umat Islam, ya, menjadi umat Islam yang dalam hidupnya menggambarkan keburukan akhlak kepada non muslim dengan dasar asyidda 'alal kufar. Ini kepada kafir harus syadid, lalu dimaknai apa? Dimaknai keras kepada non muslim, kan? Harus keras kepada orang-orang kafir katanya. Sehingga lo berhadapan dengan orang kafir, matanya aja sudah belotot-belotot, raut wajahnya sudah bengis, sudah kelihatan permusuhannya dengan orang-orang kafir. Lalu kamu bagaimana mengajak orang-orang kafir untuk mengenal Allah? Lalu kamu bagaimana, kan, dengan tugas kamu menyelamatkan orang-orang kafir daripada api nerakanya Allah, daripada murkanya Allah? Lalu bagaimana cara kamu untuk menyampaikan, ya, cahaya Islam, cahaya iman, ajaran Allah yang agung, ajaran Rasulullah yang agung kepada orang-orang kafir? Ketika kalau kamu bertemu dengan orang kafir, berhubungan dengan orang-orang kafir, dengan non-muslim, dengan wajah permusuhan, dengan ucapan permusuhan, dengan sikap permusuhan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi sampai menghalalkan menipu orang-orang kafir, menghalalkan membunuh orang-orang kafir, menghalalkan, ya, mengambil hartanya orang-orang kafir. Tidak ada dalam Islam, dalam ajaran Allah dan Rasulnya, tidak ada seperti itu. Ingat, ya, kepada tujuan diutusnya para Rasul. Ingat. Nabi kita ketika diutus di Makkah bisa disebut 99,9% orang-orang kafir. Di muka bumi ini orang-orang kafir. Lalu Rasulullah SAW begitu diutus menjadi Rasul, lalu Rasulullah SAW mengangkat pedang, bunuh mereka, Allahu Akbar. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, sekarang terjadi banyak yang salah menempatkan makna ayat Quran. Akhirnya muslimin, kan, keluar daripada jalurnya, relnya. Muslimin keluar daripada ajarannya yang sesungguhnya. Muslimin hilang kendali. Muslimin kehilangan jati dirinya. Muslimin kehilangan kehormatannya. Muslimin kehilangan pegangan hidupnya. Allah. Karena apa? Karena salah menempatkan makna ayat Quran, makna hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Lalu ayat-ayat perang dipakai, ya, mencuci otak kaum muslimin di saat-saat bukan perang. Ingat, di saat situasi yang ya baik-baik saja. Baik-baik saja. Pahami oleh kita. Kaum kafirin non-muslim di Indonesia khususnya, apakah mereka memerangi kita muslimin? Jawab. Tidak. Tidak memerangi kita. Mereka baik-baik saja dengan kita. Masya Allah. Pahami oleh kita. Andai kata ada umpamanya yang menghina muslim, yang menghina hatta, yang menghina Quran, yang menghina Islam, ya, itu hanya perorangan, individu. Dan ingat, ini individual saja, hanya individu dia sendiri. Tidak boleh disamaratakan oleh kita. Karena ada di kampung satu orang yang menghina Islam, yang menghina Nabi Muhammad SAW, lalu semuanya, ya, oleh kita dibabat semuanya, disamaratakan semua. Masa iya yang berbuat jahat dan yang tidak berbuat jahat kok disamakan? Kan? Yang harus dihakimi ini orang ini saja yang harus dihakimi. Ini yang berbuat kejahatan, dialah yang harus dihakimi, kan? Bagaimana kepada yang baik? Kepada yang baiknya, kan? Maka kita harus baik. Fahami oleh kita. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Kalaupun dimaknai bahwa asyidda'u 'alal kufar ini adalah harus tegas keras kepada orang-orang kafir, terus dimaknainya harus melawan orang-orang kafir, harus bisa mengalahkan orang-orang kafir. Andai kata dimaknai seperti itu, andai kata ini dimaknai seperti itu, maka tempatkanlah dalam situasi kondisi peperangan kaum-kaum kafir yang sedang memerangi kita, kaum-kaum kafir yang betul-betul itu kan memerangi kita, bukti nyata memerangi kita. Dan kita harus melawan, kita harus tegas, asyidda 'alal kufar. Ini masih mungkin. Ini masih mungkin ketika di saat seperti itu. Tapi di saat ya, kaum kafirin, mereka orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, ya, yang ada di Indonesia ini, mereka baik-baik saja kok. Mereka baik-baik saja. Lalu benarkah kita menempatkan ayat tersebut dalam situasi baik-baik saja? Lah, tidak boleh. Bahkan sebahagian ulama mentafsirkan asyidda'u 'alal kuffar, apa arti asyidda'u? Syadid, banget. Banget apa? Dikaitkan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, terus harisun 'alaikum. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bagaimana? Umatnya ini ada muslim dan ada non muslim. Non muslim adalah umatnya. Pokoknya semua manusia dan bangsa jin yang hidup di masa kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah, muslimnya non muslimnya adalah umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Namun ada umat yang mukmin, yang muslim, yang menerima kepada dakwah Nabi, ajaran Nabi SAW. Ada umat yang menentangnya, tapi sama umat. Bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada umatnya? Azizun alaihi ma'anittum. Apa maknanya? Maknanya sangat berat, menjadi beban yang terberat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apa yang menimpa umatnya daripada segala keburukan. Wabil khusus apa? Ketika umatnya ada dalam kekufuran, ketika umatnya ada dalam kemusyrikan, ketika umatnya ada dalam kemunafikan, lalu ketika umatnya ada dalam maksiat. Ini yang paling azizun alaih, azizun ala qalbih. Ingat, yang sangat memberatkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta selain itu bagaimana dalam urusan kemaslahatan dunia, hatta fakirnya ketika umat dapat musibah, ketika umat ini dapat kecelakaan, ingat, hatta ketika umat ini menangis saja, Allah, merasa takut, merasa sedih, itu semuanya berat kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya berbuat ihsan kepada mereka, muslimnya, non muslimnya. Ketika Rasulullah SAW solatnya dipercepat, kenapa? Karena mendengar ada anak yang menangis. Karena anak yang menangis, Allah, perasaan anak saja diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada unta yang curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa? Menceritakan keluhannya bahwa dia selama dimiliki oleh sahabat Nabi yang memilikinya, ya, makanannya kurang, tapi kerjanya tuh menghabiskan siang dan malam, menguras tenaganya. Lalu Rasulullah manggil sahabatnya, sang pemilik unta tersebut. Rasulullah menceritakan tentang keluhan unta tersebut, dan sahabatnya itu, beliau bertobat, beliau mengerti, beliau paham, sangat diperhatikan Allah. Binatang sekalipun sangat diperhatikan, binatang sekali, Allah sangat diperhatikan. Karena apa? Karena ingat, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang sangat agung sekali, ajaran yang sangat terpuji sekali, ajaran akhlak yang mulia, ajaran berbuat kebaikan kepada semua makhluk Allah, kepada semua makhluk Allah, catat, kepada semua makhluk Allah, Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala harus membagi daging domba tersebut kepada tetangga beliau. Siapa? Kaum Yahudi. Orang Yahudi. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahu Yahudi." Ya Rasulullah, dia kan Yahudi. Ya, dia Yahudi, dia tetangga kita, Umar. Benar, dia Yahudi, artinya dia kafir, dia tetangga kita. Allah pahami oleh kita, hayati oleh kita. Jangan terpancing dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran yang sekarang disebarluaskan lewat FB dan sebagainya, seolah-olah di dalam situasi kondisi sekarang ini bahwa non muslim sedang memerangi kita. Non muslim, ingat, sedang memerangi kita dengan nyata, seolah-olah seperti itu. Lalu muslim diajak untuk apa? Untuk berbuat tidak baik kepada non muslim, untuk merugikan non muslim, untuk mencaci maki non muslim. La, wallahi la, wallahi la. Ingat, tidak seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadilah muslim yang baik. Jadilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu mendohirkan
ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bergaul dengan manusia, bergaul dengan mereka, Allah, ini azizun alaihi ma'anitum. Azizun itu apa? Adalah beban yang sangat berat kepada hati Nabi. Ketika umat ini mendapatkan kesulitan, umat ini mendapatkan musibah. Yang terbesar ketika umat ini kafir, ketika umat ini musyrik. Kenapa? Karena ujung cerita kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan adalah kelanggengan dia dalam api neraka. Dan inilah yang paling dibela oleh Nabi. Maka makna asyidda wal al-kufar, sebagian ulama mentafsirkan banget kepada orang-orang kafir. Banget apa? Banget perhatiannya kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir kalau dibiarkan mereka kafir sampai mereka mati, berarti mereka menjadi kayu bakarnya api neraka, abadi dalam neraka. Sehingga ini harus lebih diselamatkan. Ini harus lebih diperhatikan. Kan? Ini harus lebih diperjuangkan. Sebagian ulama memaknai asyidda alal kufar seperti itu. Maknanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya asyidda alal kufar banget. Banget apa? Banget perhatian. Asyidda itu syadid. Ingat, banget apa? Banget perhatian. Banget apa? Banget sayang. Kepada siapa? Kepada kaum kafirin. Kalau muslim kan sudah muslim, kalau mukmin kan sudah mukmin. Artinya mereka, kan, sudah terjaga daripada api neraka secara langgeng. Apalagi muslim yang sudah terbina dengan sempurna, kan? Sekarang yang harus diperhatikan siapa? Yang harus lebih diperhatikan siapa? Ya kaum kafirin. Yang harus diselamatkan siapa? Ya kaum kafirin. Pahami oleh kita. Kalau para sahabat Nabi tidak memiliki sifat asyidda alal kufar, tidak mungkin Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Menyebar Islam ke seluruh penjuru dunia karena para sahabat Nabi, ingat, dan para ulama-ulama daripada umat Nabi semuanya punya sifat asyidda'u alal kufar. Apa asyidda? Banget perhatian kepada kaum-kaum kafirin. Kan? Karena tujuan Islam diturunkan untuk menyelamatkan manusia dan bangsa jin, bukan untuk mencelakakan, bukan untuk membunuh, lah, untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan, untuk menguntungkan, untuk memuliakan, untuk menterpujikan, untuk terus segala kebaikan bagi manusia dan bangsa jin. Itulah tujuan Islam diturunkan. Ini makna rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah SAW punya sifat azizun alaihi ma'anitum, lalu harisun alaikum. Apa harisun alaikum? Banget perhatian, banget punya cita-cita yang sangat besar menggebu-gebu dalam hati Rasulullah SAW. Ini makna hirsun, keinginan yang sangat menggebu-gebu. Alaikum, kepada siapa alaikum? Kepada umat beliau. Keinginan apa? Keinginan agar semua manusia selamat di dunia dan di akhirat. Agar manusia dan bangsa jin bahagia di dunia dan akhirat. Agar manusia dan bangsa jin mulia di dunia dan akhirat. Ini kan? Ini makna harisun alaikum. Alaikum itu ala apa? Kan? Apa arti harisun? Harisun itu syadidul hirsi. Punya sifat di dalam hatinya menggebu-gebu, punya keinginan yang menggebu-gebu, yang bergejolak, tidak pernah berhenti. Alaikum, kan? Keinginan apa? Keinginan atas keselamatan semua umat, atas kebahagiaan semua umat, atas kemuliaan semua umat, atas keberuntungan semua umat, dari dunia sampai akhirat. Fahami oleh kita ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan fahami makna asyidda
'alal kuffar. Oh, pantesan para sahabat Nabi sehingga siap meninggalkan tempat tinggalnya, siap berpisah dengan keluarganya, dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Itulah para dai-dai, berangkatlah ke berbagai penjuru dunia. Mereka mendatangi orang-orang muslim, orang-orang kafir. Orang-orang kafir sampai masuk ke Indonesia. Saking apa? Saking asyidda'u 'alal kuffar. Syadid. Saking banget apa? Kan belum disebutin di sana juga dalam ayat Qur'annya. Syadid, kan? Asyidda'u itu artinya syadid. Dari kata syadid, kata jamanya syadid, asyidda. Syadid itu artinya apa? Banget. Baru banget. Tapi kan tidak disebutkan banget apa coba? Banget benci atau banget cinta, gitu kan? Banget apa? Kan baru disebutkan banget aja begitu. Pokoknya para sahabat Nabi sifat-sifatnya adalah banget, banget saja. Alal kufar. Banget apa coba? Mau banget benci, dari mana kamu mentafsirkan banget benci? Banget jelek, banget berbuat apa? Kejelekan begitu? Dan banget di dalam apa coba banget itu? Kalau banget benci nggak mungkin Islam menyebar secara luas dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Kalau banget benci kepada orang-orang kafir, karena yang didakwahi kan orang kafir, yang didatangi orang kafir. Allah. Jadi banget apa? Masya Allah. Asyiddah banget perhatian, ya. Banget ingat sayangnya kepada orang-orang kafir. Kalau orang muslim sudah muslim, orang mukmin sudah mukmin, orang soleh sudah soleh, kan? Kalau kita tidak perhatikan mereka orang muslim yang sudah muslim, mukmin sudah mukmin, apalagi sudah soleh dalam urusan agamanya, ya, artinya tidak dikhawatirkan. Ini sudah menjadi calon ahli surga semuanya. Sudah nggak dikhawatirkan. Sekarang proyek saya tuh lihat tuh manusia-manusia yang belum beriman. Manusia-manusia yang belum beriman, mereka terancam api neraka dan abadi dalam neraka. Manusia-manusia yang belum beriman. Ini proyek yang paling besar. Ya, ini proyek yang paling besar. Allah. Ya. Allah. Ini di dalam bulan Maulid, ya. Kita harus tahu kepada salah satu akhlak termulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta kepada binatang sekalipun, kan? Hatta kepada benda-benda mati sekalipun tidak boleh merusak. Masya Allah. Tidak boleh menyanyiakan makanan minuman, bayangkan dalam ajaran Islam. Tidak boleh memubadzirkan perkara-perkara yang manfaat, dimubadzirkan oleh kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ajaran Islam adalah ajaran bersikap baik kepada semua ciptaan Allah. Ya, selama ini bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Ya, bersikap rahmat, kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Tidak boleh merusak. Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan warisan daripada akhlak agungnya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua umat Islam dimanapun berada. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.